warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian, wabil khusus kelas 11 siswa-siswi SMA Negeri 10 Bandar Lampung yang Bapak cintai, selamat ketemu kembali dalam program pembelajaran daring. Walaupun kita belajar secara daring, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, untuk tahap pertama ini perlu diterangkan, perlu dijelaskan bahwasanya yang mengampu mapel PAI BK untuk semester ini adalah saya, Bapak Zulfan Hendri. Insya Allah nanti kita akan bisa bertemu kalau seandainya virus corona ini sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, sehingga kita bisa bertatap muka. Sementara ini walaupun belum pernah bertatap muka lewat daring ini, ada beberapa yang perlu anak-anak ketahui bahwasanya pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini bukan hanya dinilai dari kepintaran anak-anak sekalian, tetapi kalau bisa beribarat mata pelajaran lain itu ada laboratoriumnya. Laboratorium di SMA Negeri 10 ini ada laboratorium biologi dan laboratorium fisika kimia. Laboratorium pendidikan agama Islam ini adalah mulai dari anak masuk pintu gerbang sampai pulang melewati pintu gerbang juga. Artinya apa? Anak-anak itu dipantau melalui semua yang terkait dari unit pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Jadi anak-anak bukan hanya taat dan patuh pada saat mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam saja, tetapi juga mesti taat dan patuh pada tata tertib yang telah dibuat oleh Semandasa tercinta ini. Artinya anak-anak sekalian juga harus menjadi satu kesatuan. Tata tertibnya itu dengan kesatuan pembelajaran pendidikan agama Islam yang insya Allah nanti Bapak yang akan mengampunya. Untuk itu anak-anak ada beberapa syarat. Pertama, paling tidak ada kehadiran anak-anak dilihat juga, kehadirannya, kemudian disiplinnya, kemudian taat pada peraturan guru, selagi guru taat pada peraturan Allah dan Rasulnya. Untuk bab pertama ini kita akan mempelajari pembelajaran tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Untuk pertemuan pertama ini, dalam video pertama ini kita akan membuat membahas tentang perilaku taat kepada aturan. Taat kepada aturan ini perlu dijelaskan bahwasanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri, pemimpin di antara kamu. Maka ketaatan kepada pemimpin itu bergantung kepada taatnya aturan pemimpin itu menaati aturan Allah dan Rasulnya. Itu lebih jelasnya nanti anak-anak bisa Bapak bacakan apa kita belajar
Anak-anak bisa lihat juga nanti di PowerPoint-nya. Insya Allah nanti kita akan belajar lagi. Tetapi perlu diingin kepada anak-anak harus semangat terus walaupun kita sekarang ini masih di rumah, belum boleh kemana-mana kalau nggak memang betul-betul penting. Anak-anak jenuh di rumah, tetapi dengan banyak di rumah mudah-mudahan anak-anak akan lebih giat lagi belajar. Dan yang terpenting juga kalau belajar pendidikan agama Islam juga jangan lupa bawa Al-Qur'annya. Walaupun belajar secara daring nanti bisa dilihat, dicek. Mungkin bisa saja terjadi di PowerPoint ini nanti tidak sesuai dengan yang di Al-Qur'an. Anak-anak boleh nanti kasih kritikan, kasih ini. Karena apa? Karena kalau seandainya kesalahan itu tidak dikritik secara membangun, nanti kurang bagus juga. Untuk itu mari kita sama-sama membuka pembelajaran ini dengan mengucapkan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bab 1 tentang makna taat kepada aturan. Ini dari bab tadi kita bagi nanti insya Allah 3 kali pertemuan. Bab 1 ini kita perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang perilaku taat. Adapun perilaku taat ini adalah standar kompetensi memahami ayat-ayat Al-Quran tentang taat. Tentang taat apa? Taat kemana-mana? Taat kepada aturan Allah. Kompetensi dasarnya adalah membaca Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, menyebutkan arti Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang ketiga adalah membiasakan taat kepada aturan seperti terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Peta konsepnya adalah tentang Al-Quran yang membicarakan tentang taat kepada aturan, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faradawuhu ilallahi war rasuli in kuntum mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah keunggulan daripada orang-orang yang taat, ya, keunggulan orang untuk supaya taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi, minkum, ulil amri ini adalah pemegang kekuasaan. Fa in tanaza'tum fi syai'in faraduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Artinya apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Artinya adalah kemudian jika kamu berbeda pendapat, maksudnya ada perbedaan pendapat di antara kita itu tentang segala sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian kata Allah apa? Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yaitu yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa 4 ayat 59. Kemudian kita mempelajari tentang tajwid atau bacanya. Pertama bacaannya ya ayyuha. Ya ayyuha itu adalah mad jaiz munfasil. Cara membacanya adalah ya ayyuha. Panjangnya 2, 4, 6 harokat. Alasan mad asli bertemu huruf alif di luar kata. Kita ulangin bahwasanya ya ayyuha itu mad jaiz munfasil. Ya ayyuha itu dibaca panjangnya 2, 4 atau 6 harakaat.
Apa alasannya? Alasan adalah mad asli bertemu dengan huruf alif di luar kata. Kemudian amanu, a-nya dipanjang juga. Amanu, mad badal. Mad badal itu apa sih mad badal itu? Mad badal itu adalah mad yang panjangnya 2 harokat. Amanu, ya boleh dilihat nanti amanu, amanu. Oh, itu dipanjang pakai 2 harokat. Huruf alif bertanda baca fathah sendiri. Ya, huruf alif bertanda baca fathah sendiri. Itu namanya mad badal. Kemudian bacaan dari atiullah. Atiullah ini tahfimnya, hukum bacanya tahfim. Dibaca tebal ya. Atiullah dibaca tebal. Nah, kenapa dibaca tebal? Alasannya lafaz jalalah didahului dengan tanda baca dhammah ya. Kita ulangi atiullah. Allahnya itu dibaca tebal. Karena apa? Karena lafaz jalalah didahului dengan tanda baca dhammah. Selanjutnya wa ulil amri ya, wa ulil amri alif lam qamariyah. Wa ulil amri alif lam qamariyah. Alif lam dibaca jelas. Itu. Alif lam dibaca dengan jelas. Wa ulil amri itu ya. Kenapa dibaca dengan jelas? Karena huruf alif lam bertemu huruf qamariyah. Ulangin, wa ulil amri yaitu alif dengan alif lam qamariyah itu adalah alif lam dibaca dengan jelas, huruf alif lam bertemu huruf qamariyah. Kemudian di bawahnya fa in tanaza'tum, ikhfa za'tum dibaca samar. Fa in tanaza'tum, fa in tana bukan fa in tana bukan. Fa in tanaza'tum, nun mati bertemu dengan huruf ta, ikhfa dibaca samar ya. Ya. Oke, kita lanjut. Kandungan daripada surat An-Nisa ayat 59 tadi. Asbabun nuzul ini adalah apa sih, kenapa sih surat ini turun? Ya, penyebab daripada surat ini turun. Ini menurut Ibnu Abbas adalah berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais As-Samsi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya menjadi pemimpin syariah. Pemimpin syariah ini adalah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Sa'di berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dalam syariah. Ya itu tadi ya. Jadi sebagai pemimpin dalam syariah. Quran surah An-Nisa 59 ini memerintahkan kepada kita untuk menaati perintah Allah, menaati perintah Rasulullah SAW dan ulil amri. Kita memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada ulil amri. Apapun pendapat yang kita pilih tentang makna ulil amri. Namun perlu diperhatikan bahwa perintah taat kepada ulil amri ini tidak digandengkan dengan kata taat sebagaimana kata taat yang digandengkan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulullah ini Allah itu perintah tertinggi. Kalau tidak ditemukan di perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kita cari di hadisnya, dan apabila tidak ada juga maka perintah ini harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, bagaimana kalau seandainya perintah daripada ulil amri ini bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, maka tidak dibenarkan kita taat kepada mereka. Jadi taatnya kepada ulil amri ini selagi tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka ada ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada kata taat ulil amri itu kecuali kalau ulil amri itu taat kepada Allah dan Rasul. An Abi Abdurrahman an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ati fi maksiatillah. Inna ta'atu fil ma'ruf. Artinya apa?
tidak ada ketaatan kepada suatu perbuatan kemaksiatan kepada Allah, dan sesungguhnya taat itu kepada perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Riwayat Muslim. Kemudian nanti kita akan lihat, kita nanti ada evaluasinya nanti. Evaluasinya ada di pertemuan keduanya nanti. Mudah-mudahan nanti dikerjain di minggu ke depan, nanti dikerjakan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, pertemuan pertama ini, kita mempelajari tentang apa sih perilaku taat itu, kemudian apa sih kita taat itu kepada siapa, kemudian kalau kita taat kepada ulil amri itu bagaimana cara taatnya. Mudah-mudahan pertemuan ini membuat kita lebih semangat belajar, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti Allah kasih kepahaman buat kita semua. Kalau kita paham, nanti insya Allah kita bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah anak-anak sekalian, semangat. Selamat ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.